Shalom alaihim bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Mau kemana Pak Dede? Mau baptisan, ya. Saya mau membaptis orang hari ini. Ada satu orang minta dibaptis, ya begitu. Mestinya sih 2 orang, tapi belum mengizinkan, sakit yang satu katanya, begitu. Oke, jadi saya akan melakukan baptisan di Cibubur, Jakarta. Baik. Terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau membalas ya pertanyaan dari luar kekristenan, ya. Ada dari luar kekristenan yang bertanya, ya. Saya akan membalasnya dalam bingkai toleransi, ya, Indonesia Pancasila, ya. Saling menghargai, saling menghormati. Baik, Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah ya sumur Laheroi, bukan sumur Yam-Yam, ya. Bapak Ibu Saudara, sumur Laheroi bukan sumur Yam-Yam. Di luar sana, ya, ada pemahaman yang simpang siur dan perlu diluruskan. Maka jawaban ini menjadi sangat penting untuk meluruskan kesimpang siuran di luar sana. Di luar sana, ya, ada anggapan klaim, ya, yang mengatakan bahwa sumur Laheroi, El-Roi, ya, di zaman Hagar itu adalah sumur Yam-Yam di Arab, ya. Bener apa enggak itu? Ya salah, Pak. Salah pakai banget, ya, 100% salah, Pak. Ya, di dalam Alkitab Laheroi itu ada di Kejadian 16. Ya, ayatnya baca saja ayat 13, 14, 15, 16, ya. Alkisah, ya, itu si Hagar itu hamil ceritanya, ya. Ini Ismail belum lahir loh, ya. Ismail belum lahir, ya. Hagar itu hamil. Hagar itu kan pembantunya Sarah, ya, pembantunya Sare, ya. Dikasihinlah ke Abram, namanya belum Abraham. Abram namanya masih Ibram, belum Ibrahim. Setelah dikasih ke situ, lalu hamil. Nah, ketika hamil, ini babunya ini memandang rendah kepada tuannya. Kamu nggak bisa hamil toh? Aku bisa nih. Lalu diusir itu si Hagar, ya. Diusir, lalu dia ke padang gurun nangis-nangis, ya. Terus malaikat Tuhan yang M-nya huruf besar, ya, adalah Michael. Malaikat Tuhan itu Mikael, ya. Itu berkata kepada Hagar itu, "Ngapain Hagar kamu di sini? Aku diusir sama tuan, ya, tuan putri sama tuanku." Tuanku itu maksudnya Sarai, ya. Udah, tenang aja, kamu nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, lakunya seperti keledai liar, ya. Wih, seperti keledai liar, ya. Dia akan selalu berbantah-bantahan kepada setiap bangsa dan setiap bangsa akan melawannya, ya. Jadi ribut melulu lah. Itu kamu nanti akan melahirkan seorang anak, ya. Kamu namai Ismail. Anak itu lakunya seperti keledai liar, ya, atau ribut melulu, ya. Itu tertulis di Alkitab loh, ya. Silakan dibaca Kejadian 16, mungkin dari ayat 13 lah, 13, 14, 15, 16. Lalu Allah ada sebuah sumur lah, begitulah, ya. Lalu Hagar itu menamai malaikat Tuhan itu El-Roi, ya. Malaikat Tuhan Michael itu berhak mengatasnamakan Allah, ya. Malaikat Tuhan yang M-nya pakai huruf besar, ya. El-Roi, Allah telah melihat aku. Allah itu sudah ngelihat aku. Itu maka Hagar menyebut Allah itu El-Roi. Lalu ada sumur itu dinamai Laheroi, ya. Lalu diklaim Laheroi itu Yam-Yam di tanah Arab.
Salah Pak, Laheroi itu di dalam Kejadian 16 tempatnya antara Kades dan Kades dan ya Kades lah. Itu lagi apa itu ya? Radap ya sudahlah. Pokoknya itu di daerah Kades ya. Kades silakan Anda cari-cari di Google ya. Kades itu ujung-ujungnya di Yordania. Memang itu agak simpang siur ya. Ada yang mengatakan dekat Gunung Sinai ya. Sebelah timur Gunung Sinai, rada ke selatan dikit, yang paling valid itu Yordania. Jadi sumur Laheroi di zaman Hagar itu adanya di Yordania, tidak mungkin di Arab Saudi. Lalu diklaim sebagai Yam-Yam. Nah, jawaban ini menjadi penting karena di luar sana terjadi kesimpang siuran. Pak ATD, Kades itu belum tentu di Yordania. Oke, kalau yang jelas Google mengatakan Yordania ya. Kalau Anda masih mau memperdebatkan ini ya, sumurnya saja Anda klaim. Sumur ya, diklaim ya toh. Ismail yang jelas-jelas bukan nabi, Anda klaim jadi nabi. Di dalam Kejadian 17 ayat 18 dan 19 jelas Allah berkata, aku tidak berkenan kepada Ismail. Ketika Abram waktu itu belum jadi Abraham ya, Abram. Ketika Abram minta supaya Ismail sajalah yang ini, Allah berkata, tidak, keturunanmu adalah keturunan dari Sarah, bukan dari Hagar. Ya, di dalam Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Jadi Ismail ini tidak mungkin jadi nabi karena Allah tidak berkenan kepada dia. Kemudian soal ketika Ismail mati ya, dimakamkan, menurut Anda diklaim dimakamkan juga di Arab. Jadi di Arab sana itu ada makam Ismail. Padahal Kejadian 25 ayat 17 Ismail dimakamkan bersama dengan leluhurnya. Leluhurnya siapa ya? Abraham. Abraham dimakamkan di mana? Kejadian 25 ayat 9 di Makpela gitu kok. Makpela Hebron ya. Yerusalem Israel. Jadi di situ ada istrinya Sarah, kemudian ada Abraham sendiri, lalu Ismail ada di situ juga. Nanti Ishak juga ada di situ. Jadi keluarga Ibrahim itu dimakamkan di Makpela Hebron, Yerusalem Israel. Ya, jadi bukan cuman sumur doang yang diklaim, ya. Sumur yang jelas di Padanaran, yang jelas di Kades, ya, toh. Diklaim ada di Arab. Lah Ismail yang jelas bukan nabi diklaim jadi nabi. Ismail yang jelas dimakamkan di Makpela diklaim dimakamkan di Arab. Termasuk bapaknya juga Ibrahim. Jadi bagi saya mudah sekali menjawab itu. Ternyata yang diklaim bukan soal sumur doang. Belum nanti yang dikorbankan itu ya. Dikorbankan Ibrahim mengorbankan Ishak, diklaim Ibrahim mengorbankan Ismail. Ya, udah nggak cocok Pak. Kemana-mana nggak cocok ya. Anda lacak pakai ayat-ayat Alkitab kagak cocok Pak. Jadi tentang Ismail itu yang diklaim nggak cuman sumur Pak ya. Sumur Laheroi diklaim jadi Yam-Yam. Kemudian Ismail yang jelas-jelas tidak berkenan ya. Allah tidak berkenan, tapi diklaim menjadi Allah suka dan Allah berkenan, lalu dijadikan nabi. Terus waktu meninggal ya, Ismail diklaim dimakamkan di Arab bersama bapaknya, padahal jelas-jelas dia dimakamkan di Israel. Belum nanti soal yang dikorbankan mau disembelih itu ya. Lalu gimana Pak kalau ternyata memang sekarang ini di Arab ada makam Ismail, yaitu Ismail Arab, lo kan simpel toh, bukan Ismail Alkitab, bukan. Di sana katanya ada makam Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim Arab. Nabi Ibrahim yang orang Arab. Ya silahkan Anda meyakini itu jadi nabi, silahkan. Ismail Anda yakini jadi nabi, silahkan. Tapi itu bukan Abraham Alkitab, bukan Ismail Alkitab. Jadi Ismail yang lain. Jadi sumur Yam-Yam juga bukan Laheroi, bukan. Itu apa Pak? Sumur yang lain. Ya, nggak ada hubungannya sama Ismail yang Alkitab, nggak ada.
maka sumur Yam-Yam ini menjadi satu paket dengan Ismail Arab, satu paket dengan Ibrahim Arab. Jadi sekarang very clear, sumurnya Yam-Yam, Ismailnya Arab, Ibrahimnya Arab, ya. Semua dimakamkan di Arab, ya. Kan beda 100%, ya, dengan yang ada di Alkitab. Very clear. Itu gunanya penjelasan ini. Sekarang very clear, ya. Kalau ada yang berkoar-koar, ya, koang kaing kemana-mana kok cuman kaing gitu ya. Terus dia berkaing-kaing bahwa Laheroi, Elroi itu adalah sumur zaman Ismail, itulah Yam-Yam. Beda paket, Pak. Ya, Ismail yang Yam-Yam itu Ismail Ngarab, Ismail Arab, ya. Ibrahimnya Ibrahim Arab. Bukan Ibrahim Alkitab, bukan Ismail Alkitab, bukan Laheroi Alkitab. Ya, very clear ya. Jadi yang kemana-mana cuman kaing, ya. Anda sedang pamer bahwa Anda itu sebenarnya mengklaim banyak hal. Ya, sumur diklaim, ya. Ya, Ismail yang bukan nabi diklaim jadi nabi. Ismail yang makamnya di Israel diklaim di Arab. Udah gitu didampingi makam leluhurnya Ibrahim, itu Ibrahim Arab. Jadi very clear. Ya, Yam-Yam, Ismail, Ibrahim yang di Arab itu satu paket, ya, satu paket yang tidak ada hubungannya dengan Laheroi, dengan Ismail Alkitab, dengan Ibrahim Alkitab. Termasuk soal yang dikorbankan di dalam kisah Ibrahim mengorbankan anaknya. Jadi itu dua hal berbeda, dua paket berbeda, ya. Kisah-kisah antara Alkitab dengan yang di Arab. Anda mau meyakini itu silahkan, ya no? Tetapi saya ini meluruskan. Ini puji Tuhan ini. Ada pendeta Henry Tandianta yang bisa mencerahkan, suhu HTD mencerahkan. Jadi yang kaing-kaing kemana-mana cuman kaing kemana-mana, itu sebenarnya sedang pamer bahwa dia itu ternyata punya paket, ya toh, paket yang tidak sama, ya. Ya, dia sedang mengklaim doang, ya. Ya, begitu ya, very clear ya. Jadi nggak usah kuang kaing, nggak usah kaing kemana-mana, kuang kaing, ya. Ya, memalukan itu, bagi saya memalukan. Bagi HTD itu 1 menit selesai itu dijawab, ya. Ya, memalukan ya. Kalau saya malu, Pak, ya. Kalau saya itu malu, Pak, ya. Berkoar-koar sebenarnya cuman pamer. Ini persis sama dengan dulu itu evangelis itu, ya, mukalab yang jadi evangelis yang pamernya begini. Ternyata nabi kami itu diakui oleh orang Yahudi, oleh komunitas Judaisme. Ya, itu sama saja Anda pamer bahwa nabimu itu Yahudi. Sekarang diem dia, nggak berani, ya. Iya dong, karena orang Yahudi hanya mengakui nabi Yahudi. Kalau Anda mengklaim bahwa nabi kami diakui oleh komunitas Yahudi, artinya nabi kamu Yahudi. Tepuk jidat toh, sedang pamer bahwa nabimu Yahudi. Lalu malu dia. Bagusnya dia malu. Ini mukalab yang jadi evangelis katanya. Sekarang udah bingung dia. Dia sedang pakai kerudung, ya toh, pakai kerudung sebagai Yahudi dia. Tak kasih tahu kan, Yahudi itu jemaah iblis. Makin malu dia. Makin bling satan, ya. Ya, makin blingsatan, mau ngaku evangelis, udah kebongkar, ya. Evangelis itu dipilih Yesus. Kalau kamu mengaku sebagai evangelis, kamu itu dipilih Yesus, padahal kamu penghujat Yesus. Malu dia. Sekarang dia jadi Yahudi, gitu. Yahudi tak sebutin ayat Alkitab, Yahudi palsu, jemaah iblis. Blingsatan sekarang dia, bingung dia. Demikian pula koang kaing kemana-mana yang masih kaing-kaing, ya toh, masih ngomong-ngomong Yesus menikah, udah bingung dia. Sekarang dia klaim soal sumur Laheroi, ya toh. Penjelasan ini membuat dia blingsatan juga, jungkir balik juga. Ternyata dia sedang pamer paket klaim, ya toh. 4 klaim diklaim dalam satu paket. Sumur diklaim, ya, Ismail jadi nabi diklaim, Ismail mati di Arab diklaim, ya, apalagi ditemenin bapaknya Ibrahim, ya. Padahal jelas ayat Alkitab 100% berbeda dengan itu.
Dia malu karena dia koang kaing ternyata cuman pamer klaim. 1 menit sama HTD dijungkir balik kan ya, seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ya kita Indonesia, kita Pancasila, jangan main klaim. Ya, kita ini semua ada dasar ayat Alkitabnya. Kamu nyebut-nyebut Ismail, bilang saja ini Ismail paket Arab, gitu aja. Ya, nggak usah nyamain. Di Kejadian ada Elroy ada sumur, itulah sumur diam-diam. Nggak usah kutek-kutek Alkitab. 1 menit kamu tak bikin jungkir balik, ya. Kalau sama HTD seperti itu ya. Kita ini toleransi saja. Kalau kamu mau menyatakan tentang sumur diam-diam, tentang Ismail, tentang maka silahkan saja ngomong saja ini Ismail paket Arab, ini Ibrahim paket Arab. Lo kan enak toh, ya? Seperti itu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Nah, begitu. Toleransi aja ya. Kalau dasarmu, dalilmu memakai kitabmu, ya sebut saja ini adalah dalil menurut kitab. Ya, ini Ismail Arab, ini Ibrahim Arab, ini sumur Arab, mesti begitu. Ya kalau kamu masih kutip-kutip ayat Alkitab 1 menit kamu nyungsep ya toh. Koang kaing kemana-mana cuman kaing gitu. Memalukan ya, seperti itu kalau HTD ya. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, salam Pancasila, merdeka. Ganjar. Nah, begitu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one Lord and God. Satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani. Allahu Akbar itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.